Oke, halo semuanya. Jadi kita akan lanjutkan. Kemarin kita udah bahas sampai nomor 4 untuk KBF kimia, bab struktur atom ya. Nanti untuk yang teori ikatan dan dasar ikatan kimia sama teori ikatan, harusnya materinya kan ada berhubungannya tuh. Jadi mungkin akan dijadikan satu bab gitu ya. Karena kan ikatan kimia membahas tentang Lewis, sedangkan eh, bab 8 itu membahas tentang geometri elektron, geometri molekul, lalu hibridisasi, teori ikatan valensi, dan teori orbital molekul. Jadi mungkin itu akan dipadatin jadi satu kalau sempat dibuat tutorialnya. Jadi kita akan bahas dulu dari nomor 5 sampai nomor 8 targetnya. Untuk nomor 9 dan seterusnya saya tidak janji apakah bisa dibuat. Ya kalau saya bisa buat, saya buat gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kalau tidak salah UTS tahun lalu gitu ya. Nah, jadi di di sini kita diberikan apa? Bentar, belum muncul soalnya. Kita diberikan logam litium ya. Pokoknya yang A kita disuruh menghitung berdasarkan model atom hidrogen bor, maka kita disuruh menentukan energi ionisasi ketiga dari Li. Nah, energi ionisasi itu apa? Energi ionisasi itu intinya energi yang dibutuhkan lah oleh suatu atom kalau dia mau melepas elektron keluar gitu ya. Kalau dia mau melepas elektron keluar, nah dia butuh namanya energi ionisasi gitu. Nah, jadi di sini kalau saya coba-coba gitu ya, kalau saya coba buat ilustrasi, bukan ilustrasi ya. Jadi yang A itu, jadi kan dari Li nih, dia akan terionisasi nih. Ini jadi Li plus tambah elektron. Nah, ini energi ionisasi pertama. Lalu dari Li plus jadi Li2 plus ditambah elektron juga. Ini energi ionisasi kedua. Nah, dari Li2 plus jadi Li3 plus. Nah, ini energi ionisasi ketiga. Jadi energi ionisasi ketiga itu akan terjadi ketika dia sudah bermuatan 2 plus, di mana Li2 plus itu sama ya konfigurasi dengan hidrogen 1s1. Ya, karena kita di sini di model atom Bohr itu hanya membahas tentang ya hidrogen doang, gitu ya, tentang hidrogen doang. Jadi kita buat atom itu spektrumnya mirip hidrogen. Kenapa hidrogen? Karena hidrogen itu spektrum atomnya paling mudah untuk diteliti. Gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya, tanyakan kepada dosen kimia masing-masing. Tapi intinya begitu. Nah, maka kalau kita disuruh menghitung energi ionisasi ketiga, berarti saya berawal dari, ini kan kulitnya satu nih, jadi N dari N1. Nah, kalau energi ionisasi, maka kan elektron akan lepas tuh dari ininya, dari orbitalnya. Maka akan N-nya akan jadi tak hingga. Jadi ini N1-nya 1, N2-nya tak hingga gitu ya. Nah, di mana rumusnya itu energi atau delta energi ya sebenarnya ya. Itu adalah minus B yang dikali dengan Z kuadrat dikali dengan seper N2 kuadrat min seper N1 kuadrat. Saya enaknya begini. Gitu ya. Jadi delta E, nah B itu tetapan ada biasa diberikan yaitu 2,18 kali 10 pangkat min 18. Ini dalam satuan Joule. Jadi saya tulis saja B itu 2,18 kali 10 pangkat min 18 Joule. Lalu Z di sini litium itu protonnya 3 ya, jadi 3 kuadrat dikali dengan seper tak hingga kuadrat gitu ya, dikurang seper 1 kuadrat. Ya udah berarti di sini delta E atau energi yang dibutuhkan adalah seper tak hingga kan jadi 0 ya. Udah belajar limit kan ya. Nah, jadi 0 ya berarti tinggal dihitungnya gitu 2,18 kali 10 pangkat min 18 kali 9. Nah, ini dalam joule. Nah, biasanya kita akan konversi energi ionisasi itu dalam kilojoule per mol. Maka yang akan harus dilakukan adalah kita kalikan dia dengan eh, 10 pangkat min 3. Makanya akan jadi 10 pangkat min 15. Lalu kita kali ya min 15. Ini sudah dalam kilojoule. Lalu kita kalikan dengan bilangan Avogadro 6,023 ya. Tergantung tetapan indikasi ya teman-teman. Ini satunya dalam mol pangkat min 1. Ya, jadi kalau teman-teman udah ngitung ini akan dapat dalam kilojoule per mol. Apakah udah dibilang kilojoule per mol? Oh, nggak ada. Tapi biasanya energi ionisasi itu ya harusnya dalam kilojoule per mol. Jadi lebih aman kalau kita konversi dia ke kilojoule per mol ya, gitu. Oke, yang B kita disuruh menentukan spesi CO dalam LiCO O2 pada keadaan dasar. Ya. Jadi gini, kita itu punya senyawa.
ya senyawa abal-abal lah gitu ya. LiCO2 katanya gitu. Nah, kita disuruh menentukan muatan ya, bukan muatan ya, bilox ya. Mungkin saya lebih enaknya nyebut bilox. Jadi kan bilox Li itu kan plus satu ya. Jadi saya bisa tulis di sini plus satu ya gitu ya. Jadi kan ini ya bilox Li itu kan plus satu karena dia golongan satu. Kemudian bilox O itu kan min 2 karena dia golongan 6A atau golongan 16. Lalu CO-nya berapa? Berarti sini bilox CO-nya adalah 3 ya, karena kan sesuai dengan aturan bilox itu. Jadi kita totalnya semuanya 0. Nah, karena bilox CO itu 13, maka kita itu akan cari konfigurasi dari elektron dari CO3+. Nah, maka kita butuh dulu CO itu berapa ya? CO ya, 27 kalau nggak salah. 27 CO. Jadi CO itu berarti adalah di sini argon 4s2 3d7. Tapi saya di sini lebih enaknya 3d7 4s2. Kita mulai dari kulit terluar. Kenapa? Nah, karena berarti di sini kalau kita 27CO3+, maka kan dia statusnya kekurangan elektron, maka ada elektron yang harus kita buang. Nah, dibuangnya dari kulit terluar. Kulit terluar itu yang 4s2 kan. Dia kulit 3 dulu baru kulit 4. Makanya saya lebih enak tuliskan 4s2 di ujung. Gitu ya. Nah, jadi di sini maka akan jadi Am buang 3 elektron, di sini buang 2, di sini buang 1, jadi 6 gitu ya. Jadi di sini akan jadi 3D6. Itu konfigurasinya untuk CO3+. Nah, lalu kita disuruh menjelaskan apakah sifat magnetnya apa? Apakah dia paramagnetik? Nah, di sini kita akan gambarkan dulu, gitu ya, 3D. Jadi kita akan gambarkan orbital 3D6 gitu ya. Kalau kita gambarkan orbital 3D6 ya kurang lebih gini ya. Ini kan ini 3D tuh. Orbital D ada 5 space. Ya kalau saya buatnya gini kan, toh. Nah, gitu kan? Maka ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, artinya kalau ada yang tidak berpasangan, artinya dia paramagnetik. Artinya bersifat paramagnetiknya. Alasan kenapa paramagnetik? Karena ada 4 elektron yang tidak berpasangan, yang mana aja? Yang ini jomblo, yang ini jomblo, yang ini jomblo, yang ini jomblo gitu ya. Intinya ingatnya kalau jomblo itu pasti masih kalau masih jomblo itu kan berarti masih tertarik dengan lawan jenis gitu ya. Kecuali kalau yang belok gitu ya. Nah, kalau dianya jomblo, ya udah berarti kan dia masih mempunyai ketertarikan, makanya dia paramagnetik. Tapi kalau dia udah semuanya tidak jomblo, alias sudah ada elektron yang semuanya udah berpasangan, berarti dia udah diamagnetik, dia tidak punya sifat magnet. Ya, itu mungkin cara ngafalnya ya. Yang D, kita disuruh menentukan 4 bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron valensi pada spesies CO dalam senyawa LiCOO2. Gimana sih ini? Tulis 4 bilangan yang penting elektron valensi pada spesies CO dalam senyawa LiCOO2. Oh, ya udah, berarti gini dia tuh. Gini ya, jadi dia tuh kan kita kan udah tahu tuh bahwa CO3+ itu konfigurasinya adalah Am3D6. Ya kan? Jadi kita akan menentukan bilangan kuantum dari 3D6. Yang pasti si N-nya itu 3 dan L-nya itu 2. Cuman magnetiknya itu bisa min 2, bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1, bisa plus 2. Karena nggak ada ketentuan. Jadi saya sah-sah saja. Misalnya saya buat 5 kotak nih. Set, 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 set. Saya isinya gini tuh. Kan sehadap dulu. Terus yang keduanya, saya mau tahu di sini juga boleh. Ya nggak dilarang. Karena semua tingkat energinya, kotak-kotak ini punya tingkat energi yang sama gitu. Jadi saya nggak bisa tentuin dia di min 2 kah,
dia di -1 kah atau dia di 0, 1, 2 gitu ya. Jadi saya punya 5 kemungkinan gitu ya. Nah, nanti kan disuruh 4 bilangan kuantum. Ya udah, berarti kan kalau untuk ML-nya bisa 5 jenis gitu ya. Sedangkan kalau untuk spin-nya itu plus minus setengah ya. Kalau kita hitung-hitung pakai pakai kaidah pencacahan gitu ya. 1 kali 1 kali 5 kali 2. Maka ada 10 kemungkinan. Tuh, ada 10 kemungkinan. Tapi ya 10 set kemungkinan gitu ya. Nah, tapi ya udah apa? 10 set apa 5 kemungkinan ya? Ya udah bodoh lah, yang penting ya itulah bilangan kuantumnya lah ya. Terus yang antara CO dengan spesi CO4+ manakah yang jari-jari lebih besar? Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu bahwa ada jari-jari ion ya. Jadi jari-jari dasarnya itu bahwa kation itu akan selalu lebih kecil dari atom, kecil dari anion. Jadi pada kasus ini jari-jarinya jari-jari CO ini akan lebih gede dari jari-jari CO4+. Nah, teorinya mengatakan apa? Kalau kation itu tolak menolak elektron di kulit, nggak tahu bahasanya gini ya, di valensi terluar itu melemah. Nah, karena tolak menolnya melemah, akibatnya apa? Akibatnya jari-jarinya mengecil. Akibatnya jari-jari ion mengecil. Jadi yang misal ya anggaplah gitu ya, misalnya saya punya anggaplah K itu misalnya 100 gitu jari-jarinya. Nah, kalau K plus itu ya dia menurun gitu jadi entah jadi 74 lah atau jadi berapa gitu. Tapi kalau anion dia akan makin gede ya gitu. Menjelaskannya begitu. Tolak menolak elektron di kulit valensi terluar melemah gitu. Ini ya. Ya begitu. Oke, berarti nomor 5 udah beres. Lanjut nomor 6. Oke. Nah, di sini kita diberikan suatu elektron yang berpindah dari tingkat energi ke-8 ke tingkat energi kedua. Jadi dia itu dari N1-nya 8, jadi N2-nya itu 2. Nah, ini kita sebut sebagai emisi gitu ya. Artinya elektron berpindah dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Itu kita sebut dengan emisi namanya gitu ya. Nah, emisi gitu ya. Nah, rumus apa yang kita pakai di sini? Bisa pakai bersama Lindbergh? Kayaknya bisa nggak? Nggak tahu. Tapi kalau saya lebih cocoknya, saya gunain ini yang tadi ya. Jadi E itu sama dengan minus B kali. Nah, di sini nggak pakai Z. Karena kenapa? Di sini kan dibilang atom hidrogen. Kalau atom hidrogen kan berarti protonnya atau Z-nya satu. Jadi nggak usah diperhatiin. Nah, jadi min B kali seper N2 kuadrat min seper N1 kuadrat. Ya udah, jadi ini minus ini di sini teman-teman, minus ini hanya menunjukkan bahwa dia melepas gitu ya. Jadi kalau dari rendah, tingkat yang rendah ke tinggi gitu ya. Kalian itu kan kalau mau naik tangga, kalian kan pasti butuh energi ya. Jadi dia ini berarti mau butuh energi. Kalau butuh energi berarti eh, delta E-nya, E-nya itu pasti positif, kan butuh energi. Tapi kalau dari tinggi ke rendah malah melepas energi ya. Itu mungkin cara mengingatnya. Jadi di sini berarti minus 2,18 kali 10 pangkat min 18 dikali dengan seperempat minus 64 gitu ya. Saya malas ngitung teman-teman, tapi dia bilang dalam kilojoule oleh 1 mol, maka kita harus ubah ke kilojoule per mol ya, sayang sekali. Jadi di sini E-nya itu haruslah kita kalikan konversi gitu ya. Ini kan seperempat minus seperenampat. Sabar ya teman-teman, mabok. Ini seperenampat. Jadinya itu sekarang kita punya kali 10 pangkat min 3. Ini untuk konversi ke kilojoule, lalu kalikan dengan bilangan Avogadro. Karena bilangan Avogadro ini satuannya udah dalam mol pangkat min 1. Jadi teman-teman jangan ubah ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau lihat teman-teman hitung ini silakan ya. E-nya berapa dihitung. Nanti satunya dalam kilojoule per
mol. Nah, yang B, tentukan panjang gelombang cahaya dalam satuan nanometer yang diemisikan dalam proses yang terjadi. Kita bisa gunakan ini yang diajarkan di SMA bahwa energi itu adalah H kalikan dengan C dibagi dengan lambda. Kan nggak tahu tuh E-nya kan masuk itu. Dengan H itu tetapan Planck. Nah, saya lupa tetapan Planck berapa ya. Dan C itu cepat lambat cahaya. Ini kalau cepat lambat cahaya. Saya lupa berapa ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi masuknya aja dapat lambda-nya berapa. Oke, jadi sulit karena ya soal KBF. Oke, kemudian di sini nomor 7. Nomor 7 di sini kita punya unsur X yang punya nomor atom 44. Tuliskan konfigurasi elektron unsur tersebut. Nah, kita buat dulu ya. Jadi ini berarti 44X. Nah, kalau tidak punya tabel periodik, kita mudahnya adalah mengingat nomor atom dari gas mulia. Nomor-nomor atom dari gas mulia itu kan 2, 8, 18, 36, 54, 86 gitu ya. Nah, jadi di sini berarti bisa disingkat dengan helium, neon, argon, krypton. Jadi krypton itu 36. Berarti ini lanjutnya adalah eh, apa ya? eh, 5S 5S2 berarti 5S2 3D6 ya. Coba 4D6 sorry 4D6 5S2. Ini kan 36 tambah 8 ya udah 44 udah 44 udah aman. Gitu ya. Nah, di sini tuliskan keempat bilangan kuantum untuk elektron terluar. Itu adalah 5s2. Maka di sini N-nya itu 5, L-nya 0, kemudian magnetiknya ini pasti 0. Sedangkan spin-nya itu bisa plus minus setengah. Oke, yang C, posisi golongan dan periode unsur. Kalau periode gampang lihat aja, ini kan 5s, berarti periode 5. Jadi periode kelima. Oke, kemudian golongannya ya, golongannya sekarang adalah jumlah itu 6 tambah 2 8 ya. Udah berarti 8B. Atau kalau dalam tabel periodik modern berarti atau golongan 10 ya gitu. Yang D kemungkinan ionnya terbentuk. Nah, sekarang kita itu kan pengennya dia itu apa ya? Stabil ya gitu ya. Tapi saya harus cek lagi sih. Saya takut konfigurasinya salah. Sebentar saya tutup dulu. Oke. Sebentar. Oke, baik. Jadi bukan golongan, ini salah ya guys ya. Bukan golongan 10 tapi golongan 6 ya. Jangan, ini saya golongan 6. Ya aja D-nya 6 kan. Jadi kan S-nya kan udah jadi golongan 6 gitu kan. Golongan 6 golongan 8. Golongan 8 ya. Sebentar ya guys, kok saya bingung. Ya golongan 8. 6 tambah 2. Ya tadi saya salah. 6 tambah 2 kan hasilnya 8. Oke. Nah, untuk kemungkinan ion yang terbentuk, eh se- jadi kalau untuk kemungkinan ion yang terbentuk, ini agak tricky ya. Jadi kalau untuk kemungkinan ion yang terbentuk, kita harus tahu kapan nya itu kira-kira stabil ya gitu ya. Nah, kalau dilihat-lihat di sini kita punya subkulit 5s. Nah, subkulit 5s ini cenderung mudah untuk melepas elektron. Jadi, kemungkinan yang ion yang terbentuk yang pertama itu bisa saja kalau yang terbentuk adalah X2 plus. Karena kalau X2 plus
si subkulit subkulit esnya akan menghilang jadi 4D6 doang. Ya, ini kategorinya cukup stabil. Tapi ada yang lebih stabil dari itu. Itu adalah aturan setengah penuh X3 plus. Karena ini akan menyebabkan kripton 4D5. Kalau teman-teman bisa gambarkan subkulit 4D gitu ya. 5, 1, 2, 3, 4. 5 itu kan nanti gini. Tuh, 2, 3. Nah, ini kan namanya setengah penuh ya. Setengah penuh. Nah, setengah penuh ini cenderung stabil. Atau kalau teman-teman mungkin nggak bisa, jadi unsur X ini mirip dengan unsur Fe. Kenapa? Fe itu kan 26 ya. 26 berarti kalau saya konfigurasikan akan jadi argon 3, sorry, uh, 4s2 3d6 juga kan. Nah, kita tahu kan bahwa Fe itu, kita tahu bahwa kita tahu bahwa Fe itu bisa jadi Fe2 plus kan ya. Lebih umum ya kalau besi ya. Bisa juga jadi Fe3 plus. Nah, karakteristiknya sama karena mereka dalam satu golongan yang sama gitu. Jadi karakteristiknya sama. Kalau dijelasin alasannya kenapa, yang ini karena 5s2 itu mudah untuk dikeluarkan gitu ya. Sedangkan kalau yang 3 plus karena dia aturan setengah penuh. Jadi lebih stabil juga hitungannya. Jadi kan kenapa atom-atom itu membuat ion? Karena dia cenderung ingin stabil. Nah, karena dia cenderung ingin stabil, makanya dia mengurangi elektron yang sekiranya yang sekiranya mengganggu mereka lah untuk jadi stabil gitu. Jadi mereka tidak mau diganggu gugat. Jadi ya mereka itu ya maunya ya stabil-stabil aja seperti gas mulia. Cuman jadi mereka bisa berikatan gitu ya. Ya, ini mungkin soal terakhir untuk sesi kita sekarang ya. Garis kedua pada spektrum emisi atom hidrogen, deret Paschen, Balmer, Lyman memiliki energi berturut-turut segitu katanya. Nah, kita di A, kita disuruh menghitung delta, disuruh menghitung lambda dalam nanometer yang terkait dengan tiga garis tersebut. Jadi dia bilang kan garis kedua, ya, garis kedua ya teman-teman ya. Jadi maksudnya garis kedua itu gini. Jadi kalau liman itu kan, liman itu pasti n satunya atau keadaan dasarnya kan satu. Nah, dia bilang garis kedua, berarti ya tambah 2 nya kan berarti ini jadi n 2 nya akan jadi 3. Ya kan? Ini untuk kategori liman. Kalau Balmer, berarti dia dari 2 jadi em, 4. Ini kategorinya Balmer. Kemudian dari oh salah, kenapa ini satu? Ini satu ya teman-teman. Dari N3 jadi N2-nya 5. Ini kategori Pajan. Gitu ya. Nah, kalau saya lebih suka langsung menggunakan HC lambda, tapi juga bisa pakai tetapan Rydberg. Jadi harusnya boleh dua-duanya. Gitu, tidak ada yang salah di sini. Jadi kalau saya mungkin enakannya pakai HC lambda aja kali ya teman-teman ya. Sebentar. Hmm. Ya, pakai HC lambda ya bisa sih. Gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pakai HC kali lambda ya. Jadi kalau mau pakai sebentar. Kalau jadi solusinya adalah kita bisa menggunakan E sama dengan HC per lambda. Karena kan itu kita tahu tuh masing-masing energinya berapa. Kan udah dikasih tahu kan datanya semuanya. Tuh, ini kan ini energi dalam joule ya teman-teman. Tuh, itu kan udah tahu tuh energinya berapa. Atau juga bisa gunakan rumus ini kan seper lambda sama dengan R RH dikalikan dengan Z. Ini hidrogen ya.
Ya hidrogen. Hitungnya hidrogen berarti nggak usah. RH dikalikan dengan sebab N1 kuadrat min. Nah, jadi teman-teman bedanya rumus ini dengan yang rumus si Bohr tadi yang pakai B. Jadi di sini keadaannya adalah apa? Bahwa keadaannya adalah N1 akan selalu lebih kecil dari N2. Jadi dia tuh kayak bukan, kalau kita bilang tuh bukan delta ya, kita bilangnya. Jadi dia tuh selalu N1 lebih kecil dari N2. Mau kayak dia dari 2 ke 1, mau dari dia ke berapa gitu ya. Jadi N2-nya akan N1 akan selalu lebih kecil dari N2. Ya, jadi tetapan Rydberg itu kalau nggak salah ya 19736 cm pangkat min 1 gitu ya. Nah, itu bisa dihitung juga. Nanti kan bisa dapat juga lambda ya. Gitu ya. Dan hasilnya pasti tidak akan jauh berbeda, paling sedikit berbeda. Karena kan pasti energi yang dikasih di soal ini adalah pembulatan juga. Jadi pasti di sini eh, dua cara itu boleh, harusnya diperbolehkan gitu ya. Karena kan nanti akan sama aja ya, intinya. Nah, yang ke B kita disuruh menghitung energi yang dilepaskan pada saat transisi elektronik dari N sama dengan 4 kembali ke keadaan dasar. Gitu ya. Nah, kalau ada transisi elektronik, jadi mungkin kayak enakan pakai yang tadi. Jadi E itu sama dengan minus B dikalikan dengan Z kuadrat gitu ya. Ya kan? Ini kan minus B kali Z kuadrat kayak awal. Ya, minus B kali Z kuadrat yang dikalikan dengan sebab N2 kuadrat minus sebab N1 kuadrat. Transisi elektroniknya dia dari mana? Dari 4 ke 1. Berarti di sini E sama dengan minus 2,8 kali 10 pangkat min 18 kali Z-nya apa? Dia bilang kan dalam atom karbon. Atom karbon itu Z-nya 6. Jadi di sini ini akan jadi separ 1 dikurang ini dengan separ 16. Gitu ya, karena 4 kan. Nah, jadi gitu. Nah, ini akan bisa dicari tuh. Ini energi nggak tahu dalam apa ya. Jadi ya terserah teman-teman lah mau jawabnya dalam apa. Biasanya yang paling umum adalah menjawabnya dengan kilojoule per mol. Gitu ya. Jadi ini bisa dihitung. Jangan lupa diubah ke kilojoule per mol. Berarti di sini akan jadi E ini minus 2,18 kali 10 pangkat min 18 kali 36 kali, kalau kita mau hitung lumayan gitu. Nah, kalikan dengan bilangan Avogadro. Gitu ya. Nah, nanti dapatlah E-nya dalam kilojoule per mol. Nah, jujur saya malas menghitung teman-teman. Ya, maaf banget. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Oke, bilangan kuantum elektron kedua C3+. Nah, C3+, kita buat dulu 6C dulu. 6C itu kan helium, kemudian 2S2, 2P4. Sekarang berarti kalau C3+, berarti akan jadi helium, 2S2. Kok 2P4 sih? 2P2 ya? Sorry, sorry. 2P2. Jadi berarti akan jadi 2S, 2S1 ya. Jadi 2S dulu baru 2P. Nah, jadi di sini kita kan disuruh menentukan bilangan kuantum. Elektron kulit keluar. Yang paling luar kan 2S1. Berarti kita akan cari bilangan kuantum dari orbital di sini 2S1. Berarti pastilah N-nya 2, L-nya 0, magnetiknya itu juga 0, dan spinnya itu bisa plus minus setengah. Ya, gitu doang. Menentukan kuantum, bilangan kuantumnya. Oke, lanjut lagi ya. Ke yang D. Jelaskan sifat magnetik dari C13 dan C15. Ya, kayak sifat magnetik sering dibahas, jadi mungkin teman-teman harus belajar. Jadi kalau C kan ini kan udah tuh. C itu adalah helium, 2S2, 2P2. Kalau saya gambar orbitalnya, ini orbital 2S, gitu ya. Ini kan diisi penuh. Kemudian orbital 2P, cuman gini kan. Oh. Maka di sini ada elektron yang tidak berpasangan kan, maka sifatnya adalah paramagnetik.
Kalau C3+, maka akan jadi helium 2s1. Nah, di orbital 2s-nya juga cuma ada satu nih, berarti juga paramagnetik. Terus si C5+ kan berarti jadi 1s1. Ini orbital 1s sama paramagnetik juga, jadi dia paramagnetik semua. Ya, karena ada elektron yang tidak berpasangan, maka dia paramagnetik. Tapi kalau elektronnya semuanya sudah berpasangan, eh, ini dia diamagnetik ya. Jadi dia paramagnetik semua. Terus yang reaksi ionisasi ya. Suatu foton dengan lambda 1,5 nanometer disinari ke ion C2+. Jika energi ionisasi ketiga atom C adalah 24,2 kilojoule per mol, apakah foton ini dapat mengionisasi C2+-nya? Jadi kita tuh bayangin kita tuh mau mengionisasi C2+, ya. Jadi kita mau mengionisasi C2+. Nah, katanya umumnya energi ionisasi ketiga atom C itu sekitar 24,26. Nah, kita mau testing nih. Kalau si foton alias si gelombang yang datang untuk dia mengionisasi itu cuma 105 nanometer. Kira-kira dia kuat nggak untuk ininya? Jadi kan kita bisa rumuskan ini dengan energi sama dengan Hc per lambda. Nah, untuk ini saya bantu hitung lah ya. Jadi berarti di sini E itu adalah H itu 6,2 6,626 lah ya, kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda. Lambdanya adalah 105 kali 10 pangkat min 9 meter ya, karena nanometer kan. Nah, jadi didapat di sini, ini kan dalam joule nih. Kalau dalam joule itu 1,89 kali 10 pangkat min 18 joule. Cuma kan kalau kita mau ngebandingin satunya harus sama. Ini dalam kilojoule per mol. Maka saya harus ubah juga dalam kilojoule per mol. Gitu ya. Jadi berarti di sini E-nya akan sama dengan 1,89 kali 10 pangkat min 18. Ubah ke kilojoule kan jadi gini. Dikalikan lagi dengan bilangan Avogadro. 10 mol pangkat min 1. Gitu ya. Jadi akan didapat nilainya berarti ini berapa ya? Yang akan didapat sekitar 11,4. Jadi ini akan dapat E-nya itu sekitar 11,4 kilojoule per mol. Nah, berarti karena si E ini lebih kecil dari energi referensi yang tadi yang 24,26, maka si ion C2+-nya karena energinya tidak cukup atau kurang, maka ion C2+ tidak terionisasi. Ya, itu pembahasan 4 soal. Ya, cukup 4 soal dulu untuk persiapan KBF dan juga UAS. Ya, oke. Nanti kita akan lanjutkan di part yang ketiga. Oke, terima kasih.